Hai, salam jumpa kembali dengan saya, Mas Guru Denny. Salam jumpa untuk semuanya, anak-anakku pedagang didik yang ada di seluruh Indonesia, dan khususnya di SMA Negeri 3 Salatiga, yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, dan anak-anak yang luar biasa. Anak-anakku, pada perjumpaan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai permainan bola kecil. Di dalam kompetensi dasar permainan bola kecil, di mana kompetensi dasar permainan bola kecil terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bulu tangkis, yang kedua adalah tenis meja, dan yang ketiga adalah softball. Perlu diketahui bahwa di dalam proses kegiatan pembelajaran permainan bola kecil, pada materi softball, kita secara umum nantinya akan menggunakan beberapa fasilitas atau alat-alat yang ada saat ini di depan saya. Alat-alat permainan softball yang di Indonesia bisa disamakan dengan olahraga kasti atau rondes. Perlu kalian ketahui anak-anak semuanya bahwa permainan softball ini berasal dari Amerika, yang diciptakan oleh seorang Josh Cook. Permainan softball di Amerika biasanya dipermainkan oleh anak-anak putri. Bila kita ngomong permainan softball, selain softball ada baseball. Apa yang membedakan antara softball dan baseball? Yang membedakan softball dan baseball adalah bola yang digunakan. Di dalam permainan softball, bola yang digunakan lebih lunak dibandingkan bola yang digunakan pada permainan baseball. Selain itu, di dalam permainan softball dan baseball yang membedakan adalah lemparan yang dilakukan oleh seorang pitcher atau pelempar bola di dalam permainan softball. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang materi permainan bola kecil, khususnya softball. Di dalam permainan softball terbagi menjadi durasi inning dan waktu yang ditentukan dari hasil toss atau undian yang disepakati di awal. Apakah itu menggunakan sistem inning ataukah menggunakan sistem waktu, di mana ada 2 tim di dalam permainan softball yang akan bermain saat mereka menjadi tim penjaga atau menjadi tim pemukul. Perlu kalian ketahui anak-anakku semuanya bahwa di dalam permainan softball digunakan beberapa alat-alat yang akan dipakai atau digunakan di dalam permainan softball. Macam-macam alatnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan apa? Tahu? Gak ada yang tahu. Ini apa namanya? Ini namanya glove. Ada 2 jenis glove di dalam permainan softball. Yang pertama adalah mid glove, ya, yang di dalamnya lebih tebal, ya, dan ini glove yang biasa. Yang membedakan antara mid glove dan glove biasa adalah penggunanya. Secara umum di dalam permainan softball, di saat pemain softball menjadi tim penjaga, mereka akan menggunakan glove, ya, yang reguler atau biasa. Sedangkan seorang penangkap bola di dalam permainan softball yang disebut dengan catcher, dia akan menggunakan mid glove. Perlu kalian ketahui, di dalam permainan softball, di mana tim yang menjadi tim penjaga itu terdiri dari 9 orang pemain penjaga. Yang pertama adalah pitcher atau pelempar bola. Yang kedua adalah catcher atau penangkap bola yang dilempar oleh pitcher yang tidak bisa dipukul oleh pemain lawan yang menjadi tim pemukul atau penyerang. Di posisi ketiga ada first baseman atau penjaga base
1. Berikutnya ada second baseman, yaitu penjaga base 2. Setelah second baseman ada third baseman atau pemain penjaga base 3. Berikutnya ada shortstop. Shortstop adalah pemain yang berada di antara posisi second baseman dan third baseman. Pemain-pemain itu, 6 orang pemain itu, pemain penjaga yang ada di daerah dalam permainan softball yang lebih dikenal dengan infielder. Sedangkan ada 3 orang pemain yang berada di luar dari daerah permainan di dalam permainan softball yang disebut pemain outfielder. Pemain outfielder di tim penjaga di dalam permainan softball itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah left fielder, yang ada di tengah belakang itu center fielder, dan yang berada di ujung kanan itu adalah right fielder. 9 orang pemain ini di dalam permainan softball, mereka menjadi tim penjaga yang nantinya memberikan bola lemparan kepada pemain pemukul. Bila pemain pemukul tidak bisa menangkap bola atau tidak bisa memukul bola, bola yang luncas atau lepas yang dilempar oleh seorang pitcher akan ditangkap oleh seorang catcher. Lebih jelasnya nanti akan Pak Dini jelaskan melalui paparan PowerPoint dan paparan tentang video permainan softball. Kita lanjutkan. Setelah kita mengenal alat yang disebut dengan glove, ya, kita masuk kepada pengenalan bola. Bola softball, ya, termasuk bola yang keras. Walaupun softball ini disebut softball, bolanya lunak, tapi bola ini keras. Ada beberapa jahitan di bola ini yang berfungsi sebagai apa? Sebagai pegangan untuk menempatkan jari atau disebutnya grip pada saat seorang pelempar itu memegang bola softball. Perlu kalian ketahui anak-anakku, bola softball di sini ada 2 warna, ada hijau, ada putih. Ya, bola softball seperti ini bentuknya. Berikutnya setelah kita ke bola softball, kita mengerti dan mengenal yang disebut dengan pemukul. Pemukul softball ini di dalam permainan softball lebih dikenal dengan sebutan bat atau tertulisnya BAT. Ya, bat. Ya. Ini disebut alat untuk pemukul atau tongkat pemukul, disebut bat di dalam permainan softball. Sedangkan orang atau pemain yang memegang tongkat pemukul ini, ya, ini disebut dengan batter. B-A-T-T-E-R, batter. Alatnya namanya bat atau pemukul, sedangkan yang memukul atau yang memegang tongkat pemukul ini disebut dengan bat. Selanjutnya, ini peralatan yang digunakan di dalam permainan softball. Selain peralatan adanya glove, ada bola, dan ada tongkat pemukul ini, kita ada yang disebut dengan helm. Helm softball. Helm softball ini selain helm juga ada body protector. Body protector dan helm ini serta leg guard. Leg guard itu alat pelindung tulang kering, ya, yang ada di dalam permainan softball. Ini yang digunakan oleh catcher atau penangkap bola di dalam permainan softball. Ada helm, ya, ada helm, ada body protector, dan ada leg guard atau pelindung tungkai. Anak-anakku semuanya, setelah kita mengenal beberapa alat yang digunakan di dalam permainan softball,
kita akan melihat ya, cara menggunakan glove. Glove untuk pemain yang tidak kidal, dia menggunakan glove di tangan kiri. Karena apa? Kalau pemain tersebut kidal, dia dominan kekuatan ada di tangan kanan. Dia melemparnya dengan menggunakan tangan kanan. Mohon maaf, kalau dia kidal, dia melemparnya dengan menggunakan tangan kiri. Kalau dia tidak kidal, dia menggunakan dengan tangan kanan. Ya, glove digunakan oleh pemain yang tidak kidal di tangan kiri, sedangkan dia memegang bola di tangan kanan. Ya, ini posisi pegangan glove di permainan softball. Tahapan awal, ya, di dalam permainan softball, semua pemain softball harus belajar untuk menangkap bola softball. Ya, seperti ini latihannya. Untuk teknik pegangan, jari bisa ditempatkan di jahitan bola dengan posisi tangan seperti ini di bawah. Bola dilempar keras ke arah kantung glove. Ya. Di dalam permainan softball, kalau melemparnya tidak keras, juga akan sulit ditangkap masuk di dalam glove. Anak-anakku semuanya, di dalam permainan softball, teknik dasar yang pertama harus dikuasai oleh seluruh pemain atau di dalam pembelajaran softball adalah lempar tangkap. Lempar tangkap diperlukan beberapa pemain dengan menggunakan glove. Dengan fasilitas yang terbatas, bila ditemui masalah dan kendala, maka peserta didik bisa menggunakan modifikasi bola yang dibuat dari bahan yang lebih lunak dengan tujuan mengenal teknik dan cara untuk melempar dalam permainan softball. Permainan softball untuk teknik lemparan yang pertama adalah overhead throw atau lemparan dari atas kepala. Posisi pemain dengan kaki sejajar selebar bahu atau pundak, dengan posisi lutut sedikit menekuk, bola dipegang dengan menggunakan tangan kanan, glove di tangan kiri, ya, dan salah satu kaki ditarik ke belakang. Overhead throw. 1, 2, 3. Lemparan dari atas kepala. Yang berikutnya adalah lemparan dari samping badan atau side throw. Dari posisi kuda-kuda, kaki selebar pundak atau bahu, tangan kanan memegang bola, tangan kiri memegang glove. Seorang pelempar yang akan melakukan lemparan. Yang kedua adalah side throw atau lemparan dari samping badan. Kaki tarik belakang, dada miring, nah. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 1, 2, side throw, lemparan dari samping badan. Yang ketiga adalah ground ball. Ground ball adalah teknik lemparan bola keras menyusut di lapangan. Ground ball untuk melakukannya seperti melakukan lemparan bola bowling dalam permainan bowling. Diawali dengan memegang bola di tangan kanan, memegang glove di tangan kiri. Bagi yang tidak kidal, dengan posisi kuda-kuda awal, ya, lutut sedikit ditekuk, tangan kanan memegang bola, tangan kiri memegang glove. Posisi hadap seperti ini, ya. Hitungannya adalah 1, kemudian tarik ke belakang, glove ditarik ke atas, ke bawah.
yang disebut dengan overhead throw atau lemparan atas kepala, yang akan saya coba dilakukan dari posisi samping menghadap ke depan. Posisi 1, ya, 2, 3. Berikutnya adalah side throw, lemparan dari samping badan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Side throw. Berikutnya setelah side throw adalah ground ball. Gerakan ground ball diawali dari posisi kuda-kuda. 1, 2, bola membidding keras. Sekali lagi. 1, 2, 3. Itulah tahapan awal dalam permainan dengan menggunakan bola. Baik, anak-anakku semuanya. Setelah kita tadi bahas tentang penggunaan glove dan teknik lemparan di dalam permainan softball, berikutnya kita akan mengenal tentang teknik pukulan. Teknik pukulan di dalam permainan softball, ya. Pemain yang memegang bat atau tongkat pemukul ini disebut dengan batter. Posisi seorang batter adalah posisi pemain yang di dalam pertandingan softball, tim pemukul ini adalah posisi pemain atau tim yang akan bisa mencetak poin di dalam permainan softball. Tongkat pemukul softball atau bat pasti senantiasa bersinggungan dengan bola softball ini. Bila di dalam permainan softball seorang pemukul atau batter berada atau berdiri di atas batter box, di belakang dari seorang batter atau pemukul ini jongkok ada satu pemain dari tim penjaga yang disebut dengan catcher, yang menggunakan peralatan helm, body protector, dan leg guard. Anak-anak, teknik pukulan di dalam permainan softball ada dua. Yang pertama adalah pukulan yang disebut dengan pukulan swing atau pukulan penuh, dan berikutnya adalah pukulan pendek atau bend. Tertulisnya BUNT, bend, pukulan pendek. Pukulan swing dan pukulan pendek yang dilakukan oleh seorang batter dalam permainan softball, posisi awalnya adalah teknik memegang bat. Teknik posisi pegangan bat yang paling nyaman adalah posisi tangan kiri berada di bawah, sedangkan tangan kanan di atas. Ini untuk pemukul yang tidak kidal atau kekuatannya ada di belakang kanan. Posisi seorang batter yang tidak kidal, dia berdiri di atas batter box, ya, menghadap kepada pitcher atau pelempar bola dengan posisi tangan memegang erat dari bat ini. Posisi ini untuk mereka yang tidak kidal. Sedangkan untuk mereka yang kidal, posisi pegangan tangan kanan di bat berada di bawah, sedangkan tangan kiri berada di atas dengan posisi seperti ini. Di dalam permainan softball,
spesial untuk para pemukul. Mereka harus menguasai dua pukulan, baik itu swing atau pukulan bend. Pukulan swing berdiri seperti ini tahapannya, dengan kaki sejajar, ya. Tahapannya seperti ini. Posisi pandangan melihat kepada pitcher atau pelempar bola, bersiap untuk memukul. Dan ini disebut dengan swing, pukulan swing. 1, 2, 3. Sedangkan teknik pukulan bend, posisi berdiri 1, diangkat 2, seakan-akan memukul keras, padahal bolanya di pukul pendek. Pegangannya berbeda. Inilah bedanya teknik pukulan swing dan teknik pukulan bend atau pukulan pendek di dalam permainan soccer. Anak-anakku, Pak Denny berharap, Mas Guru berharap, semoga dengan penyampaian informasi di awal tentang pengenalan permainan softball yang hampir mirip dengan kasti dan roundes yang ada di Indonesia lebih dulu. Perlu kalian ketahui, semua alat-alat ini adalah merupakan sarana dan prasarana di dalam permainan softball. Saya berharap kalian senantiasa mau belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Kita berdoa semua, semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah akan kembali berlangsung. Kita semua bisa bertemu bersama di lingkungan sekolah kita masing-masing dengan harapan ke depan anak-anak peserta didik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya mengikuti pembelajaran Penjas Orkes atau PJOK, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Perlu saya sampaikan, ada satu semangat untuk menggelorakan Penjas Orkes di dalam kegiatan dan menggelorakan semangat Penjas Orkes di dalam proses pembelajaran. Saya punya salam. Bila saya teriakkan salam Penjas, maka seluruh peserta didik bisa ikut berteriak bersama sambil menggerakkan badannya. Bila diucapkan salam Penjas, maka yang menjawab harus berkata, sehat, bugar, cerdas. Dengan tubuh yang sehat, badan dan vitalitas kebugaran terjaga, maka akan tercapai kecerdasan dan kenyamanan dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian dari Mas Denny, Mas Guru Denny, saya bersama kalian untuk kemajuan pembelajaran Penjas Orkes yang ada di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Salam Penjas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Jangan lupa subscribe channel saya. Untuk siapa? Untuk kita semua dan kemajuan Penjas Orkes di Indonesia. Salam Penjas.